Puji Tuhan, shalom. 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 Cuma di depan doang kedengaran shalom. Shalom. Oke, saudara bersuka cita, amin. Puji Tuhan, mari kita boleh berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita, saudara. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari tundukkan kepala saudara, kita akan berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepada Tuhan buat sore hari ini. Kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami tahu semua karena kebajikan, anugerah dan kemurahan Tuhan atas hidup kami. Terima kasih Tuhan sudah bawa kami sampai hari ini Tuhan. Kami percaya bahwa penyertaan Tuhan selalu dan selalu sempurna bagi kami. Dan kami menyerahkan seluruh ibadah sesi terakhir di hari pertama ini ke dalam tangan Tuhan. Bahkan hamba-Mu yang dipersiapkan untuk melayani firman-Mu merapi dari tempat yang maha tinggi. Amin. Sampaikan pesan-pesan Tuhan sehingga semua yang hadir di tempat ini kami boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kami boleh mengalami kekuatan dan penghiburan di dalam firman Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa mengucap syukur demi nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang percaya katakan bersama-sama. Amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita, saudara. Haleluya. Kaulah kuatku. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu remah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, tahu janji-Mu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah, takkan pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti diri-Mu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, guru batu dan keselamatanku, kuat tangan perlindunganku. Kaulah Allah sumber kemenanganku. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, tahu janji-Mu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti diri-Mu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, guru batu dan keselamatanku, kuat Allah. Kaulah Allah sumber, kaulah kuatku, kebanggaanku, guru batu, kuat tanganku, perlindungan. Kaulah Allah sumber kemenanganku, sumber kemenanganku, sumber kemenanganku. Katakan Allahku dahsyat, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Dari utara ke selatan, terdengar hujan bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung.
banyak disaksikan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi dari mula-mula. Allah dahsyat, Allahku dahsyat berkuasa, sujud menyembah tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Allah dahsyat, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Siapa Tuhan katakan? Allahku dahsyat berkuasa. Allahku dahsyat berkuasa. Oh Allah dahsyat, Aku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah tinggikan namamu. Oh, tinggikan namamu. Oh, sekali lagi, tinggikan namamu. Allahku dahsyat. Haleluya. Allah yang sanggup memberkati kita. Saudara diberkati untuk menjadi berkat. Aku diberkati. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita, saudara. Mari katakan, kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan, setia bagiku. Allah sanggup membalasku, limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Oh, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan, setia bagiku. Allah sanggup membalasku, limpahkan segalanya, anugerahnya, dan anugerahnya besar. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah
atas hidup kita, maka berkat-berkatnya juga tidak akan pernah berakhir dalam setiap hidup kita. Terima kasih Tuhan. Yesus,
kasih Yesus. Ku datang dalam hadirat-Mu, kekudusan seluruh alam sujud menyembah. Ku tersungkur dan berseru, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh alam sujud menyembah. Ku tersungkur dan berseru, kudus, kuduslah, Kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Allah semesta Kudus, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan surga bumi menyembah. ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh alam sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru. Kami datang, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh alam sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan surga bumi. Oh, kuduslah, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan surga bumi menyembah. Kuduslah, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah surga bumi menyembah.
dirimu, Jesus, mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi. Berikan kemuliaan yang meriah bagi Allah. How great, how great is our God. Sing with me, how great is our God. Lord, see how great is our God. Oh, hallelujah. How great is our God. Sing with me, how great is our God. Oh, you see how great is our God. How great, how great, how great. Hallelujah, is our God. Sing with me, how is our God, is our God. And all will see, Lord, see how great is our God. Sebab Kaulah yang terima pujian, sebab Kaulah yang Tuhan, Dialah Yesus dan Dia Raja, Dia Raja, Dia Raja segala raja, sebab layak, sebab Kaulah yang terima pujian, sebab terima pujian, dan Engkau layak, dan tidak ada yang layak menerima penyembahan selain Engkau, Raja di atas segala raja, Yesus Kristus Tuhan. Sebab Kau layak, sebab Kau layak, terima pujian, sebab Kau layak, terima pujian, sebab Kau layak, Tuhan. Oh, Raja di atas segala, sebab Kau layak. Oh, terima pujian, terima hormat, Jesus, ya Tuhan. Oh, Raja, Raja di atas segala raja. Haleluya. Sebab Kau layak, terima pujian, sebab Kau layak, terima pujian, sebab Kau layak, Tuhan. Yesus, Raja di atas segala raja, Raja, Raja di atas segala raja. Tuhan, Engkau layak, Engkau kudus, dan Engkau layak ditinggikan, Raja di atas segala raja. Amin.
Biarlah Tuhan, kami yang terbatas pengetahuan kami akan karya-Mu, karena Engkau Raja di atas segala raja, tapi Engkau juga adalah Raja yang rendah hati, Raja yang mau melayani, bahkan Raja yang mengorbankan diri untuk menyelamatkan kami umat manusia. Terpuji-pujilah nama-Mu, Tuhan Yesus. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Sebentar firman akan ditaburkan, diberitakan di tempat ini. Biarlah Tuhan, Engkau Raja yang ditinggikan, Engkau firman yang hidup itu, Engkau sendiri Tuhan yang akan membukakan rahasia firman-Mu. Karena tanpa hikmat-Mu, tanpa anugerah kasih-Mu untuk kami pribadi yang akan mendengar kebenaran firman-Mu, maka sia-sialah kami. Tetapi saat ini Tuhan, kami sudah diurapi, kami sudah diberkati, dan kami percaya Tuhan, Engkau sendiri akan membukakan rahasia firman. Beracaralah ya Tuhanku, dan terlebih saya sebagai hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi berkati saya Tuhan, layak kudusan saya untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Saya Tuhan, di dalam kebenaran firman-Mu hanyalah kain kotor. Tetapi saat ini Tuhan, Engkau menganugerahkan saya Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan, Kau yang menyuci, menguduskan mulut lidah hamba-Mu ini untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah setiap pendengar yang mendengar kebenaran firman, mereka bagaikan tanah yang gembur, siap untuk menerima segala benih firman-Mu. Sehingga setiap tanah yang gembur ini Tuhan akan menghasilkan buah-buah di dalam hidupnya pribadi. Orang yang menghasilkan buah, maka hidupnya sendiri pun sudah dibereskan Tuhan. Jangan takut, jangan gentar. Setiap pribadimu akan dipakai Tuhan. Ketika di saat kau dipakai Tuhan, maka di saat itu juga pemberesan terjadi di dalam hidup. Yang sakit-sakitnya disembuhkan. Yang berat-berat bebannya diangkat Tuhan. Bahkan engkau menjadi saluran berkat oleh Tuhan. Jangan ragu, jangan gentar. Dan setiap pribadimu yang mencari Tuhan di tempat ini, dengan merendahkan diri dengan doa puasa ini, jeripayamu tidak akan pernah sia-sia. Kau akan pulang membawa berkas-berkas kemenangan. Tuhanku berkaryalah, Tuhanku berbicaralah. Karena semua terjadi, semua mujizatmu hanya terjadi oleh kebenaran firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, karena kalau Kau berbicara, yang tidak ada menjadi ada, tercipta, yang sakit disembuhkan, yang punya masalah persoalan lewat perkataan firman, persoalannya dibalikkan menjadi berkat. Yakini, imani, percaya, dan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup, kami siap diberkati kebenaran firman. Kita umat percaya, katakan bersama menyambut kebenaran firman ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Pak Alek undangannya. Luar biasa perjuangan Pak Alek. Gak mudah, saya tahu. Bukan hanya saat ini. Karena dengan setia Pak Alek melayani di doa puasa. Pelayanan doa puasa ini di kalangan pekerja kurang populer pastinya, karena waktu kau terima tanggung jawab ini, kau harus memikulnya. Ya. Kita boleh melayani di cabang, di MGS dan sebagainya. Saya tidak mengatakan semua tidak dibebani, semua dibebani. Tapi doa puasa adalah satu beban yang tidak mudah. Saya bersyukur Pak Alek yang seorang pengusaha mau menerima beban ini, percaya
Tuhan tidak pernah salah pilih. Amin. Waktu kesini juga nggak gampang katanya cari, karena sudah sekian lama mungkin tidak melakukan doa puasa, cari bus saja susah. Begitu bus mau naik, nggak taunya ada pengecoran, mesti cari lagi mobil. Tapi saya percaya di dalam Tuhan, Tuhan yang memberikan jalan, kita menjalaninya, ya. Karena tanpa kita mau berjalan bersama Tuhan, maka sia-sia apa yang kita lakukan. Baik, firman Tuhan diberikan temanya oleh gereja, ya, dari Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47, ya. Inilah gereja mula-mula, sikap atau jemaat mula-mula. Firman Tuhan pada sore malam ini saya berikan judul karya Roh Kudus bagi jemaat Tuhan. Kita akan membaca firman kebenaran ini, kita akan membaca secara bergantian. Dan dengan segala kerendahan hati, saya jemput bangkit berdiri Bapak Ibu sekalian. Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Kalau bisa, sudah ada ya. Saya akan mulai ayat 41, kita bergantian sampai ayat terakhir. Kisah Para Rasul 2 ayat 41. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk mencari dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang dalam percaya serta dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Kita sama-sama ya, 1, 2, iya. Sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Diberkatilah kita yang telah mendengar firman kebenaran ini, menyimpan dalam hatinya, melakukan dalam hidupnya hari lepas hari. Tuhan Yesus memberkati. Ayat 41, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Ini adalah peristiwa Petrus berkhotbah. Ya, jadi apa yang menerima perkataan itulah firman Tuhan. Bapak Ibu di tempat ini firman yang ngomong ya. Kalau belum dibaptis, dibaptis. Kenapa? Karena inilah tanda yang Tuhan berikan sebagai orang percaya. Ya. Jangan kita berargumen, ya. Tetapi kalau kita mau cari kebenaran, silakan. Tetapi apa yang Tuhan berikan, bahwa di dalam peristiwa yang luar biasa ini, kenapa? Sekali berkhotbah 3.000 orang bersedia dibaptis. 3.000 orang bertobat, itu tidak mudah. Kalau Anda tahu, zaman itu rasio orang masih sangat besar, karena jumlah orang tidak sebesar sekarang. Peristiwa 3.000 orang langsung bertobat, ini adalah peristiwa yang tidak mudah. Peristiwa yang luar biasa. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Kisah Para Rasul 2 ayat 1-4, ya, mengatakan demikian. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus,
Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh Kudus kepada mereka untuk mengatakannya. Petrus yang menyangkal Tuhan berkali-kali. Ya, tadinya dia paling gagah. Kita tahu di Taman Getsemani, waktu Tuhan katakan, ya, nanti kau akan goyah. Petrus maju duluan. Dia bilang, tidak Tuhan, aku pasti akan membela. Bahkan nyawaku pun akan aku berikan. Lalu Tuhan Yesus mengatakan, sebelum ayam berkokok, kau akan menyangkal aku 3 kali. Dan Petrus ngotot, nggak mungkin. Tapi ternyata itu terjadi. Tapi kenapa saat ini Petrus dipakai Tuhan? Sekali dia khotbah, 3.000 orang bertobat. Kuncinya ini. Pada hari Pentakosta, dia menerima curahan Roh Kudus. Bapak Ibu sekarang boleh tanya, saya sudah terima Roh Kudus kan? Kadang kita bingung kan? Kalau terima Roh Kudus, apa tanda-tandanya? Apa bisa terbang? Apa bisa kalau doa orang lain tumbang? Atau kita bisa ngomong yang katanya bahasa lidah? Atau kita bisa ngomong bahasa roh? Apa sih bedanya bahasa roh, bahasa lidah? Bahasa roh di sini dikatakan dengan jelas, ya. Mereka dipenuhi, ya, ayat Kisah Para Rasul 2 ayat 4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ini bahasa. Kalau bahasa lidah adalah bahasa yang diberikan Roh Kudus di dalam kita untuk berkomunikasi dengan Roh Kudus yang iblis tidak tahu. Itu bahasa lidah. Tapi bahasa lidah seringkali sekarang menjadi bahasa yang disalahgunakan. Bahasa lidah seolah-olah bisa diajarin. Enggak, itu karunia Tuhan. Saya tidak anti bahasa lidah. Tapi seringkali ini menjadi salah persepsi. Ya. Ada orang yang dilatih. Ya. Ini benar-benar kejadian satu kelas. Ya. Ayo kita latihan bahasa lidah. Kenapa? Karena itu bahasa rahasia kita kepada Tuhan. Roh Kudus juga Tuhan. Tetapi kalau caranya nggak benar, hati-hati. Orang mulai dikatakan, ya sekarang kan ada gimana? Ada sandal-sandal, ada lama-lama. Kalau itu dari Roh Kudus, nggak masalah. Ya, ada waktunya. Saya suatu saat juga digerakkan, tetapi kita tidak bisa atur Roh Kudus. Yang paling bahaya kalau hamba-hamba Tuhan lalu mengkondisikan, ya. Orang didoakan harus roboh, ya. Kalau nggak roboh didorong nggak mempan, dibisikin, kamu jangan keraskan hati. Kok orang ngerasin hati? Kalau Roh Kudus berkarya, orang nggak usah keraskan hati, sudah mental. Saya pernah mendoakan, ya, dan keluar bahasa-bahasa lidah. Waktu saya doakan, saya juga kaget. Saya ini nggak biasa mendoakan, tapi orang rebah. Dan itu benar-benar rebah itu, kita merasa ada aliran. Bapak Ibu percaya bahwa apa yang dialami peristiwa ini, itu kita juga menjadi bagian. Mujizat Tuhan dahulu, sekarang, hingga selama-lamanya, itu masih ada. Bapak Ibu ke tempat ini berdoa puasa Esther, itu satu mujizat. Ya. Saya lihat banyak yang senior, ya. Gak mudah kalau gak gampang. Ini hari pertama ya, ini lagi berat nih. Tapi percayalah, Tuhan memampukan. Waktu beberapa tahun yang lalu saya ikut doa puasa, saya ikut 6 bulan berturut-turut ya waktu itu. Dan saya percaya Tuhan mampukan, Tuhan gerakkan. Kenapa? Karena waktunya pas ya. Sekarang saya harus kerja dan sebagainya. Tapi kalau Tuhan gerakkan itu, jangan tolak. Waktu doa puasa pertama, saya takut juga ya, di Pondok Kemen ini. Saya nggak tahu di sini ada yang bawa aqua, nggak apa-apa. Tapi usahakan jangan diminum dulu kalau memang nggak kepaksa.
Namanya orang jaga-jaga. Saya suatu saat pernah, tetapi Tuhan mampukan kita. Saya waktu di hari pertama, apa bisa ya 3 hari 3 malam? Tapi ternyata Tuhan mampukan. Dan Bapak Ibu yang ngalamin ini diizinkan Tuhan saat ini, bersyukurlah. Karena engkau dimampukan, engkau diberikan kekuatan oleh Tuhan untuk melangkah terlebih dahulu. Dan Tuhan akan menyempurnakan. Kenapa? Karena waktu engkau melampauinya, dan waktu engkau mengakhirinya nanti, engkau akan mengalami hal-hal yang luar biasa. Percaya, tetapi kita melakukan itu atas kehendak Tuhan. Tuhan katakan apa? Hal ini tidak bisa diusir kalau tanpa doa dan puasa. Artinya apa? Doa puasa adalah satu hal yang Tuhan pilihkan untuk hidup kita. Menjadi satu senjata yang menguatkan, senjata rohani yang luar biasa, yang menguatkan hidupmu lepas pribadi. Yang pertama, kita tahu Roh Kudus bekerja, sehingga apa yang terjadi, orang-orang menerima perkataannya dan memberi dibaptis. Pada hari itu jumlahnya 3.000 jiwa saat itu sekaligus. Yang kedua, kita tahu mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Yang pertama, kita belajar bahwa jemaat mula-mula itu bertekun dalam pengajaran firman Tuhan. Kenapa itu penting? Karena banyak orang-orang salah mengerti kebenaran firman Tuhan. Contohnya tadi, bahasa lidah. Kalau Anda nggak ngerti, Anda akan bisa dibelokkan, akan bisa disesatkan. Bukankah firman Tuhan mengatakan, zaman akhir ini banyak nabi-nabi palsu. Zaman akhir ini banyak ajaran-ajaran sesat. Tujuannya apa? Itulah perebutan iblis pada puncak akhir untuk mereka merebut jiwa-jiwa. Kita tidak main-main. Dan saya percaya Bapak Ibu berdoa puasa tempat ini karena engkau menguatkan rohani. Engkau menguatkan spiritualisme. Ya. Nah, ada beberapa hal yang kita perlu pelajari, ya. Kenapa? Yang pertama, kita perlu bahwa kita bertekun di dalam pengajaran Tuhan. Ya. Yang pertama dikatakan jemaat bertekun dalam pengajaran firman Tuhan, ya, atau bertekun di dalam pengajaran. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, yaitu firman Tuhan, dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ini penting, kenapa? Karena terjadi, ya, bahwa di satu negara yang maju di Amerika, mereka ada sekte-sekte dan sebagainya. Dan ternyata mereka mengartikan dengan salah. Ya. Mereka mendasarkan dalam Markus 16 ayat 17-18. Demikian firman Tuhan, Markus 16, 17-18, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Orang-orang dipenuhi Roh Kudus. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Lukas 10 ayat 19, senada juga, sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang membahayakan kamu. Ini pengertiannya mesti hati-hati. Kita sudah dipenuhi Roh Kudus, tapi kita harus bergaul di dalam kebenaran firman Tuhan. Ya, firman Tuhan mengatakan, ya, bahwa tanda-tandanya akan menyertai orang percaya itu benar. Tetapi yang saya katakan ini di Amerika, di satu gereja namanya Snake Salvation. Ini sudah, kalau tahu Snake Salvation, udah
ular-ularan ya kan. Di Tennessee, ternyata mereka mempraktekkan ini dengan cara yang sesungguhnya. Apa yang mereka lakukan di dalam satu khotbahnya, dan ini tidak sedikit, ya. Ada kurang lebih di sana 100 gereja lebih. Nanti di Google aja kalau mau tahu. Makanya saya ingin di sini kita mengerti kebenaran Tuhan. Waktu pendeta yang mengatakan, "Kau percaya bahwa Roh Kudus bekerja dalammu?" Percaya. "Engkau percaya bahwa Roh Kudus akan melindungi?" Percaya. Kalau begitu, begini, kita akan membuktikan. Bagaimana cara yang membuktikannya? Dia ambil satu kotak. Dan orang-orang bilang, kalau Anda percaya, Anda silakan maju. Kotak itu mulai dibuka, kelihatanlah di situ ular-ular. Dan ular beracun. Apa yang terjadi? Mereka melakukan firman dan seolah-olah. Tapi inilah yang saya katakan. Hosea 4 ayat 6. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah atau tidak mengenal firman kebenaran. Mengertikannya dengan tidak selengkapnya. Hanya mengambil sepotong-sepotong. Ini bahaya. Saya percaya Bapak Ibu sekalian di tempat ini berdoa puasa untuk kenal Tuhan lebih dekat. Tetapi kita tidak bisa hanya mengandalkan hanya diri rohanimu tanpa kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan adalah firman yang hidup. Tuhan berikan firman yang hidup ini untuk kita belajar bersama, dan lewat kita doa puasa, pengertian kita akan firman Tuhan akan lebih dalam, lebih baik lagi. Ini orang bukannya spiritualismenya naik, tapi ini sebetulnya adalah spiritisme. Ini tidak bedanya orang yang hobinya cari sesuatu yang sifatnya seolah-olah rohani, seolah-olah yang sifatnya tidak bisa dipikir. Berbahaya. Gereja di Tennessee ini akhirnya apa? Ditangkap polisi. Kenapa? Ternyata orang-orang yang sudah dipagut ular, termasuk hamba Tuhan, masuk rumah sakit. Bahkan beberapa meninggal. Gereja ini sekarang ditutup. Kenapa? Karena ditutup oleh orang-orang. Hal-hal seperti ini menjadi hal yang serius kalau kita tidak hati-hati. Kita perlu di dalam mengenal kebenaran firman Tuhan, Roh Kudus hadir, kita perlu bersekutu. Untuk apa? Tidak hanya kita bersekutu, tapi kita belajar kebenaran firman Tuhan. Pengajaran-pengajaran Rasul, pengajaran-pengajaran firman Tuhan. Di tempat ini Bapak Ibu sekalian tidak hanya berdoa, tapi juga dibekali firman. Waktu Anda mendengar firman kebenaran itu, Anda doakan dan Anda penuhi. Jadi jangan sampai kita secara tidak sadar membuka celah itu sehingga iblis masuk. Bukankah dikatakan iblis itu seperti apa? Singa yang mengaum-ngaum berkeliling. Iblis itu tidak akan bisa masuk kepada kita pribadi. Dia hanya bisa gangguin, tetapi kalau kita buka karena ketakutan, dia mulai masuk. Itu bahaya. Pengajaran itu penting. Pengajaran kebenaran itu membuat kita makin dekat dengan Tuhan dan kita makin dikuatkan. Yohanes 16 ayat 13 mengatakan demikian. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya hal besar, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Bapak Ibu sekalian, kita ini percaya bahwa kita bersekutu saat ini, kita belajar firman kebenaran, dan kita tahu spiritualisme kita akan naik tingkatnya, akan naik pada, bukan spiritisme. Kalau spiritisme itu menjadikan kau makin menjadi orang-orang yang akan berpegang kepada kebenaranmu sendiri. Banyak orang-orang yang seolah-olah kelihatannya rohani, tapi
paling susah untuk didebat atau waktu ditanyakan kebenaran firman Tuhan. Yang penting kamu percaya aja lah, ikutin aja lah. Nah, ini bahaya. Karena kalau semua kebenaran firman Tuhan bertentangan dengan firman kebenaran ini, itulah tanda-tanda penyesatan. Hati-hati, ya. Banyak ya di dalam doa, di dalam kita seringkali bahkan orang-orang yang saya makin hati-hati adalah harusnya spiritualisme Anda makin naik di dalam cerita kebenaran firman Tuhan. Kalau Bapak Ibu perhatikan, mereka yang dipenuhi Roh Kudus, mereka yang sekali berkhotbah ada 3.000 orang, mereka bertobat. Apa yang mereka lakukan? Mereka tambah peduli pada orang-orang sekitar. Artinya apa? Makin spiritualismenya naik, seharusnya orang makin manusiawi. Sekarang ini banyak ya, terbalik-balik. Seolah-olah makin spiritual, ya. Kalau dekat orang nggak mau. Kenapa? Nanti saya terkontaminasi dengan roh orang lain. Ya nggak benar lah. Apa gunanya firman Tuhan yang mengatakan roh yang ada di dalammu terlebih besar dari roh-roh rumah. Justru waktu engkau spiritualismemu naik, engkau harus berkarya. Engkau harus menyembuhkan orang-orang yang kerasukan. Engkau harus menyembuhkan orang-orang sakit. Engkau bahkan bisa menjadi orang-orang yang mengangkat masalah persoalan orang lain. Ada lihat, bahkan tadi dikatakan apa? Orang-orang itu menjual miliknya untuk keperluan orang lain. Ini pengajaran yang benar. Bapak Ibu jangan sampai salah mengerti. Menjual milik orang lain ini miliknya untuk seperti orang lain, seolah-olah seperti komunis. Bukan. Ini bukan komunis. Kenapa? Karena kalau Bapak Ibu lihat di ayat 46, ya, supaya kita nggak salah nih ya, dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing. Jadi waktu di atas dikatakan, dan semua orang telah percaya tetap bersatu dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu 45, ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-baginya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Ayat 46, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah, mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Ayat 46 menunjukkan apa? Mereka masih punya rumah. Mereka menjual aset yang memang dibutuhkan untuk dijual. Dan itu digerakkan Roh Kudus. Bukan dijual semua, lalu mereka juga menjadi miskin. Tidak. Ayat 46 Anda lihat, mereka masih punya rumah masing-masing. Tapi mereka punya kepedulian. Karena saat itu keadaan lagi susah. Ya. Keadaan di Yerusalem, waktu adanya orang-orang bertobat, itu banyak orang susah. Dan mereka digerakkan. Artinya apa? Di dalam pengajaran yang benar, waktu kita spiritualisme kita naik, waktu Roh Kudus bekerja dalam hidupmu, engkau tambah percaya kepada orang-orang sekitarmu, engkau tambah peduli kepada orang-orang lain. Allah kalau orang dibilangkan tambah tinggi spiritualismenya, ya sudah itu nggak mau campur orang. Jadi Bapak Ibu, kalau Anda pulang dari doa puasa ini, jangan lalu kalau ke rumah, wah kamu senggol lu banyak setannya, karena dia suka, ya kan? Taunya suka kedukun dan sebagainya. Justru kita diutus Tuhan untuk kita melepaskan dia dari segala iblis. Yang kedua, Tuhan mengatakan di dalam firman kebenaran ini, jemaat bertekun dalam persekutuan. Nah, persekutuan seperti apa? Apakah persekutuan yang kumpul-kumpul saja? Persekutuan itu kata dasarnya sekutu. Setuju ya? Bukan kutu kan? Kenapa saya mengatakan bahwa sekutu dan kutu itu beda? Orang di pasar itu kumpul banyak, ya. Itu bukan persekutu. Orang di pasar itu kumpul banyak-banyak, kenapa? Karena mereka butuh untuk saling mereka ngambil untung-untungnya. Mereka punya kebutuhan, tapi mereka kebutuhan masing-masing.
Bersekutu artinya Anda berkumpul dan Anda punya tujuan yang sama. Bersekutu dikatakan ya di dalam bahasa Inggris. Bersekutu ini kalau ada sini, kalau ada terjemahnya dikatakan devoted, atau dikatakan bersekutu adalah berdedikasi untuk kita boleh share satu dengan lain. Saya percaya Bapak Ibu sekalian di tempat ini bersekutu, berdoa puasa pasti punya maksud masing-masing. Tapi saya ingatkan Bapak Ibu sekalian, bersekutu dalam hal ini harus Anda berikan satu langkah lebih lagi. Kenapa? Di dalam bersekutu, berdedikasi, ada kepedulian satu dengan yang lain. Artinya apa? Mudah-mudahan ini setahu saya di doa puasa Ester selalu ada nanti saatnya Anda mendoakan satu dengan lain. Itulah kepedulian. Jangan doa puasa nanti masing-masing sendiri, sana di pojok, gua punya masalah masing-masing. Saya nggak tahu yang didoakan apa. Bahaya, karena doa puasa yang benar, yang bersekutu, itu akan membereskan hidupmu pribadi lepas pribadi. Saya takut ada doa-doa yang salah. Contohnya apa sih doa yang salah? Tuhan, tolong Tuhan, saya naksir si A sih. Kalau Tuhan izinkan, pasti saya jadi. Gak taunya dia sudah punya istri, ya repot kan? Tuhan, kalau ini jadi ya Tuhan, proyek ini Tuhan, saya akan memberkati gereja. Dan anak-anak saya pasti Tuhan diberkati luar biasa. Karena proyeknya proyek apa? Korupsi. Dari pojok kan. Lalu kalau terjadi, ya ini Tuhan izinkan. Enggak. Ingat saya katakan, orang yang spiritualismenya makin naik tinggi, dia akan makin manusiawi. Kalau dia tahu bahwa itu adalah aturan-aturan yang tidak benar, sudah nggak usah dibenturkan dengan hal yang rohani. Berapa banyak di antara kita yang mengerti hal itu salah. Kalau Anda tetap ngotot dan Anda bilang, kalau Tuhan izinkan yang terjadi, itu bukannya Anda diizinkan. Anda didorong oleh iblis untuk Anda. Yang seperti firman katakan, yang jahat makin jahat. Dan Anda mulai berpikir, wah bener ini. Oh nyatanya jadi. Wah bener ini, karena ini nikmat. Hati-hati. Bersekutu dengan benar adalah bersekutu dengan kau mau membagi satu dengan yang lain. Baik itu beban, baik itu doa. Kalau kau mendoakan satu dengan lain, pasti doa-doamu dan doa-doa yang benar. Paling nggak kalau doanya yang selingkuh kan pasti yang satunya yang doakan, jangan ya, kita mengingatkan satu yang lain. Bersekutu, ini tempat persekutuan doa puasa. Sehingga engkau tahu, waktu engkau bersekutu, engkau akan peduli satu dengan yang lain. Ya, bersekutu dengan benar, karena kita tahu, ya. Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai 35, ya. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Ini sama ya tadi, Kisah Para Rasul 2 ayat 44. Ini Kisah Para Rasul 4, 32 ayat 35. Kita tahu firman benar kalau diulang, itu artinya penting. Ayat 33, dan dengan kuasa yang besar, Rasul-Rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah, menjual kepunyaannya itu. Dan hasil penjualan itu mereka bawa. Dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul. Lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Bapak Ibu jangan mikirnya ya. Kita ini kan kadang
disesatkan oleh pikiran kita sendiri. Wah, kalau boleh bagi-bagi, kamu jual dulu dong, kasih gua dong. Itu namanya serakah, padahal Anda nggak butuh. Tapi kalau Roh Kudus yang menggerakkan, yang butuh pun akan mengambil secukupnya. Yang punya pun akan memberikan dengan sukacita. Ingat peristiwa Ananias? Ananias memberi, tapi ternyata dia tidak memberi dengan sukacita. Apa yang terjadi? Dia mati. Dia tidak hanya sekedar mati, dia masuk neraka. Dia masuk neraka itu, nggak main-main. Saya nggak tahu ya, kok kelihatannya kejebak, tapi itu yang terjadi. Sekarang kita ada di dalam kasih karunia Tuhan. Roh Kudus bekerja, Roh Kudus memimpin menuntun hidup kita. Ya, jadi kita dituntut Tuhan. 2 Korintus 8:12 mengatakan demikian. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Ini yang Tuhan katakan. Di dalam bersekutu yang kedua, kita ini perlu memberi. Baik memberi harta, baik memberi doa, memberi perhatian. Memberikan waktu. Ya, Pak Alek memberikan waktu, tenaga di tempat ini. Ini bukan sekedar show off, saya percaya. Kenapa? Karena Roh Kudus menggerakkan. Saya sekian lama ya ada di GBI Viva. Dan di dalam kita bersekutu itu juga ada kualitas selain memberi, juga ada kualitas kita setia. Bersekutu yang benar itu tidak hanya sekedar kita kumpul setelah itu bubar. Itu namanya pasar. Bersekutu itu bukan paguyuban. Saya senang-senang ketawa-ketawa pulang masing-masing di rumah. Harus ada unsur kesetiaan. Kesetiaan berbicara mengenai waktu. Tahun ini saya melayani atau sudah berjemaat ya mereka di GBI Viva 30 tahun sejak gereja ini berdiri. Saya bersyukur, saya percaya bahwa itu salah satu bentuk dedikasi, salah satu bentuk sekutu saya, persekutuan dengan gereja ini yang Tuhan mampukan. Saya bersyukur. Nah ini penting, kenapa? Karena kalau engkau menjadi orang yang sukanya, waduh gereja ini ada masalah, nggak sampai setengah tahun ada pindah terus. Ada bagian benih yang tidak pernah matang untuk ditanam. Ada pindah terus, mana ada gereja yang sempurna. Tapi tentu kita harus berdoa pada Tuhan. Sehingga dedikasi kita nggak salah. Bayangkan kalau saya 30 tahun, maaf, gerejanya salah. Perlu diserahkan luar biasa. Tapi saya percaya, gereja kita adalah gereja yang benar di hadapan Tuhan. Belum sempurna memang, tapi kebenaran kita tuju di sana. Gereja ini adalah gereja yang memberi, saya tahu. Banyak orang mengkontroversikan, wah gembalanya kaya ini itu. Kalau nggak mau ngasih repot juga kan. Saya kenal beliau cukup dekat. Saya orang yang bekerja dan saya tahu bahwa seringkali kita dihadapkan oleh dunia yang sulit ini. Saya suatu saat pernah menjadi direksi di satu perusahaan yang jualannya bir. Dan saya ada beliau waktu itu, Pak, gimana sih ini jualan bir nih Pak? Apa nggak salah? Kenapa? Maaf saja. Karena konsekuensi saya sebagai direktur dan waktu itu saya menjadi dirutnya, saya harus pergi ke pasar. Pasarnya bir kan tahu ya. Zaman dulu masih ada Keramat Tunggal. Itu saya datengin. Untung aja nggak ada jemaat yang ketemu kan. Bapak ngapain? Saya bisa tanya, lalu ngapain di sini? Saya percaya Tuhan itu baik. Dan gembala mengingatkan saya, Pak Yogi, satu. Kan firman Tuhan bilang bahwa Tuhan bisa memakai mamon memuliakan namanya.
Mamon itu kan berkata sesuatu yang di luar Tuhan, bisa macam-macam ya. Lalu yang kedua dia bilang, saya mau tanya, nah ini saya pikir ini hikmat dari Roh Kudus. Dia bilang, kalau Pak Yogi nggak pegang itu, nggak di tempat itu, coba keluar. Yang pegang orang lain, dan tanda petik orang jahat. Apa nggak lebih parah dia bilang? Dan di situ saya belajar. Dunia ini tidak sempurna. Kita nggak bisa pilih. Tetap aja orang tetap nyalain gitu. Wow, inilah alasan ini. Ya sudahlah, biarin aja. Tapi ini satu hal. Saya berharap Bapak Ibu sekalian, firman kebenaran sore hari ini mengatakan bahwa Anda belajar firman kebenaran. Anda sudah dipenuhi Roh Kudus. Tidak berarti justru Anda tidak belajar. Anda harus belajar. Zaman-zaman sekarang orang sering disesatkan. Merasa dia lebih rohani, saya nggak perlu belajar lagi. Ngapain? Firman itu saja. Tapi percayalah, saya sudah membaca firman ini beberapa kali, ya, tidak sampai puluhan kali ya. Tapi waktu Anda baca yang kedua, ketiga kali, keempat kali, pengertiannya beda. Pengertiannya itu beda. Memang firman adalah firman yang hidup. Saya kemarin karena sekarang diberikan tanggung jawab menjadi kepala STT, ya, dan saya menyempatkan waktu itu karena tugas dari Pak Gembala, dan saya ditemukan orang-orang yang luar biasa. Kemarin beliau baru melayani di GPI Viva Kelapa Gading. Namanya Profesor Boga. Nanti kalau Bapak Ibu cari, saya baru tahu. Saya lihat-lihat ada di KTND. Cerita keluarganya menarik. Dia adalah keluarga Saragi. Ya. Di sini yang Saragi atau dari Batang, Sumatera Utara mana? Wah, memang imannya luar biasa. Dan Pak Saragi ini punya kerinduan luar biasa. Anak-anaknya itu semua dia bilang saya mau sekolahkan setinggi-tinggi. Dan ternyata 5 anak yang ada itu semua gelarnya doktor. Satu anak umur 40 tahun mendapat gelar profesor yang termuda di Indonesia. Kemarin saya undang dan memberikan firman kebenaran. Nah saya belajar, ini orang kan bukan orang bodoh, profesor. Dia kalau baca itu aja, dia lihat begini, begitu. Khotbahnya memang rada, bagi saya yang nggak biasa mungkin mesti lebih tajam. Karena dia melihatnya dari, oh ini akar masalahnya, ini loh. Ini orang luar biasa. Tapi dia tetap belajar firman kebenaran. Ini yang benar. Tambah pinter, bukan tambah tidak mau belajar. Kita ini kadang salah-salah karena masalah rohani, tambah spiritualisme, seolah-olah Anda harus hidup sendiri. Pokoknya makin dekat Tuhan, tinggal tunggu waktu. Nanti saya ketemu Tuhan. Bukan demikian. Justru waktu Anda spiritualismenya makin dibangkitkan, Roh Kudus makin dipenuhkan dalam hidup. Belajar firman kebenaran makin dalam. Sehingga engkau menjadi saluran berkat. Makin tinggi spiritualisme, engkau akan makin jadi orang yang manusiawi, makin peduli lingkunganmu, makin peduli orang-orang lain. Jangan spiritnya seolah-olah karena Pak saya udah doa puasa selama gereja ini berdiri, tapi mukanya tambah serem. Nah itu sih gak benar, itu spiritisme. Makin engkau ya sebagai orang-orang yang spiritualismenya dibangkitkan, puasa, doa puasamu makin kencang, mukamu harus makin cerah. Maka Tuhan katakan kan, kalau kau doa puasa apa dikatakan? Kau cuci muka, kelihatan bahwa kau adalah orang yang segar. Itu apa? Tanda itu manusiawi. Tanda bahwa kau menyenangkan. Bahkan dikatakan di sini, ya firman kebenaran ini. Sambil memuji Tuhan dan mereka disukai semua orang. Firman Tuhan sore malam ini orang-orang dipenuhi Roh Kudus.
mereka makin hari makin disenangi orang. Bapak Ibu, cek diri kita masing-masing. Apakah kita benar di dalam kehidupan rohani kita? Kita makin disukai orang atau makin dibenci orang? Kekristenan berbicara mengenai kebenaran firman Tuhan. Yang ketiga, kita belajar bahwa jemaat bertekun dalam persekutuan akan kasih Tuhan. Ya, jemaat bertekun dalam perbuatan kasih. Ya, ini penting dalam hidup kita. Bahwa yang ketiga, kita tahu bahwa waktu kita spiritualisme kita dinaikkan, waktu kau dipenuhi Roh Kudus, maka perbuatan-perbuatanmu makin nyata di dalam hidupmu. Ya, Tuhan mengatakan bahwa di dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 35, dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Lihat, waktu kau imannya dibangkitkan Tuhan, kerjakan sesuatu yang Tuhan titipkan dalam hidupmu. Kerjakan sesuai kebenaran firman. Ya, makin rohani bukan makin pelit. Makin rohani, makin kau menjadi orang-orang yang mau memberi. Apapun itu yang kau berikan. Tetapi bukankah firman Tuhan mengatakan, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Waktu kau mau memberi hartamu sebagian, sekuat, bukan kau dipaksa, maka itulah tanda bahwa engkau lebih dekat pada Tuhan, bahwa engkau dipenuhi oleh Roh Kudus itu. Ya, Markus 12:44 mengatakan demikian. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Bapak Ibu, kita ini dalam keadaan saya tahu. Orang-orang ngomong 2023, sekarang itu remeng-remeng 2023 gelap. Enggak. Kita adalah terang dan garam dunia. Kalau kau ada di tahun 2023, kita masih ada, kita menjadi terang. Jangan takut oleh berita. Bapak Ibu ada di tempat ini, menguatkan imanmu, kau berdoa puasa. Ini justru menyiapkan pengokol menghadapi dunia yang makin mengancam. Tetapi bukankah Tuhan selalu mengatakan bahwa Dia akan membedakan domba dan kambing? Engkau adalah domba-domba Tuhan. Di mana engkau ditempatkan, engkau menjadi terang. Di mana engkau ditempatkan, engkau menjadi orang-orang yang memberi terang, memberi damai sejahtera, memberi orang-orang yang mereka begitu dekat dengan mereka menyukai, mereka sukacita, mereka merasa tenang dan damai. Janda memberi dari kekurangan, tapi kita kalau memberikan tetap kita masih ada duit sebagian di dompet, dan itu wajar. Jangan yang bisa beri lebih karena engkau kaya lalu engkau menjadi sombong. Hati-hati, karena itu wajar, sudah wajar. Tadi saya baru telepon ya, seorang muslim kebetulan counterpart dari bisnis kita ya. Kita ini selalu argue ya. Tadi telepon, ya Pak Yogi, ya Pak, terima kasih. Ini. Komen dia menjadi ukuran bagi saya. Pak Yogi terima kasih, kalau saya dengar suara Pak Yogi saya udah seneng kan. Saya cuma bilang itu sewajarnya. Mau namanya saya pendeta juga. Kalau dia ngomong, Pak Yogi, suaramu ini bikin saya susah kan. Nah itu repot. Bapak Ibu di tempat ini, engkau semua pembawa damai sejahtera. Engkau semua, kalau engkau tahu waktu engkau dipenuhi Roh Kudus, yang pertama belajar kebenaran firman Tuhan lebih dalam lagi, sehingga Hosea 4:6 tidak terjadi.
Hosea ayat 4 ayat 6 mengingatkan, umatku binasa karena kurang pengetahuan. Waktu engkau dipenuhi Roh Kudus, tetaplah belajar kebenaran firman Tuhan. Waktu engkau dipenuhi Roh Kudus, makinlah engkau menjadi orang-orang manusiawi, makin peduli lingkungan dan sekitar. Yang kedua, kita belajar bahwa makin engkau dipenuhi Roh Kudus, makin persekutuanmu erat satu dengan lain. Persekutuan berbicara mengenai kita berbagi. Persekutuan berbicara mengenai kita setia satu dengan lain. Jangan doa puasa, begitu doamu dijawab, besok kan doa puasa lagi. Tetap setia. Kecuali memang keadaan. Tapi percayalah, Tuhan berikan kau roh kesetiaan. Yang ketiga, persekutuan berbicara persekutuan kasih. Kau mau memberi, itu sesuai kebenaran firman Tuhan. Dan waktu kau memberi, Tuhan akan peliharakan hidupmu. Tahun 2023 dikatakan gelap, berikan terang. Tahun 2023, orang bilang kekurangan, engkau bisa menjadi kelebihan bagi mereka. Ya, 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 8. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Kalau Bapak Ibu sadar akan kebenaran firman ini, tahu waktu kau memberi, itu bukan Tuhan untuk menjadikan kau susah. Justru waktu kau memberi, itulah kunci di mana Tuhan membukakan tingkap-tingkap berkat. Itulah kunci di mana Tuhan akan membawamu kemenangan lewat kemenangan di tahun-tahun datang. Tidak usah 2023. Waktu engkau tetap diizinkan Tuhan, tetap ada di dunia ini, engkau waktu memberi, engkau akan dimampukan melewatinya dan menjadi terang dan dalam dunia. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa untuk firman kebenaran ini. Tuhan Yesus yang baik, kami tahu Tuhan, saat ini kami berbicara mengenai kepenuhan Roh Kudus. Amen. Jemaat mula-mula. Amen, Tuhan. Tapi kami juga tahu Tuhan, kepenuhan Roh Kudus kami boleh mengartikannya dengan benar. Karena firman-Mu Tuhan update dahulu, sekarang, hingga selama-lamanya. Mujizat-Mu Tuhan update, bahkan mujizat-Mu makin dan makin baik hari demi hari. Amen. Haleluya. Tuhan, setiap firman yang sudah ditaburkan, biarlah Tuhan lewat Roh Kudus yang ada di setiap pribadi, lepas pribadi saat ini, yang di dalam saat ini kami berdoa puasa, itu menandakan justru kerohanian kami makin peka, spiritualisme kami dibangkitkan. Biarlah firman kebenaran ini menuntun, menguatkan mereka. Amin. Dan setiap pribadi yang diberkati oleh kebenaran firman Tuhan ini akan membawa berkas-berkas kebenaran. Diberkati Pak Alek, diberkati tim pelayanan tempat ini, bahkan jemaat-jemaat yang meluangkan waktu untuk memberikan hal yang terbaik bagi Tuhannya. Jerih payahmu tidak pernah sia-sia. Jangan gentar, jangan mundur hanya oleh berita-berita yang membuat kita khawatir. Kekhawatiran kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Sakit penyakit kami usir dalam nama Tuhan Yesus. Segala masalah persoalanmu Tuhan sudah jawab. Tuhan terima kasih. Dan kami naikkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Tuhan, kami juga berdoa untuk menutup doa menjadi doa berkat. Kekasih-kasih Tuhan di tempat ini, mari kita bangkit berdiri, arahkan roh hati jiwamu, angkat kedua tanganmu, tanda kau siap diberkati. Diberkatilah setiap pribadimu, kesehatanmu, sukacita, dan sejahteramu diberkati Tuhan Yesus. Setiap karya pekerjaan yang Tuhan titipkan dalam hidupmu,
Kami tahu hari ini hari yang tidak mudah. Tapi saat ini justru Tuhan sudah membukakan pintu-pintu berkat-Nya. Berjalanlah, raihlah berkat-berkat-Mu. Percayalah, imani, dan kau percaya, imanmu tidak akan pernah sia-sia di hadapan Tuhan. Karya pekerjaan yang Tuhan titipkan dalam hidupmu akan membawamu naik. Dan pada saat waktu Tuhan menjadikan kau sebagai kepala. Sebagai kepala nama Tuhan dimuliakan. Sebagai kepala itulah hakikat garam dan terang dunia. Dan pada saat Maranatha nanti, bersama-sama orang kudus, orang suci pilihan Tuhan, kita semua umat dipilih di tempat ini bersama orang-orang kita kasih. Karena firman Tuhan mengatakan, satu orang bertobat, satu orang diselamatkan. Seluruh rumah, seluruh orang yang berhubungan denganmu juga diselamatkan. Amin. Imani, percaya, dan kau akan membawa orang-orang itu untuk menghadap Tuhan, Raja di atas segala raja. Amin. Dan memerintah bersama Tuhan Yesus kerajaan 1000 tahun. Damai sejahtera Haleluya. menyertai. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami hidup. Kami terima janji berkat. Haleluya. Amin. Kita umat percaya katakan bersama haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.